Baik Ustadz, artinya kita tidak cari salah atau benar. Kita tetap dukung para santri, kita tetap menghormati para ulama. Namun artinya sekarang sudah ada upaya untuk memikirkan anak yatim juga Ustadz ya. Iya. Baik. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Artinya Ustadz? Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apakah engkau tidak melihat tanda-tanda orang yang mendustakan agama?" Lalu dijawab oleh ayat berikutnya, "Fadzalika alladzi yad'ul yatim." Mereka yang dimaksud pendusta agama itu adalah orang yang menerlantarkan anak yatim. Mereka yang dimaksud pendusta agama itu adalah orang yang menerlantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka tidak peduli kepada orang-orang miskin. Mereka yang dimaksud pendusta agama itu adalah orang yang menerlantarkan anak yatim. Yatim piatu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana nasib anak yatim di Kabupaten Aceh Singkil? Jurnalis mendatangi Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil. Alhamdulillah sekarang sebagai Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil periode 2022 sampai 2027. Zakat itu didapat dari potongan gaji PNS yang sudah sampai nisab dan haulnya. Berarti 7 miliar, 6 sampai 7 miliar per tahun ya? Benar. Kemana dana itu diberikan, disalurkan? Kepada 8 golongan. Di sana ada fakir, ada miskin, amil, gharim, fisabilillah, ibnus sabil, kemudian mu'allaf, kemudian ada juga hamba. Baik, baik. Anak yatim? Anak yatim itu kita ambil dari dana infak. Infak itu sebenarnya 1% dari penghasilan. Baik, baik. Untuk anak yatim, berapa dana yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Singkil tiap tahun? Di dalam program sebelumnya itu, kalau kami pelajari, tidak tertentu dia, tidak ditentukan berapa jumlah per tahunnya. Tidak tertentu dia, tidak ditentukan berapa jumlah per tahunnya. Karena bisa jadi program itu ada perubahan, atau barangkali anak yatim itu dia udah dapat dari asnaf orang tuanya gitu. Istilahnya orang tuanya nanti dapat dari asnaf miskin, maka otomatis si anak yatim itu mungkin dialihkan ke yang lain atau program-program yang lain. Lembaga-lembaga pendidikan yang diberikan oleh Baitul Mal itu dananya berapa totalnya setahun? Kalau dana untuk pendidikan itu ambil dari dana zakat, itu. Berapa dana yang diberikan untuk pondok-pondok pesantren di Aceh Singkil totalnya per tahun? Berkisar 1,3 miliar. Baik. Berapa dana yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Singkil untuk anak yatim? Ya, karena gini, di dalam pesantren itu barangkali dia udah statusnya anak yatim begitu. Sekolah dia di pesantren. Bagaimana dengan anak yatim yang tidak sekolah di pondok pesantren itu? Bagaimana dengan anak yatim yang tidak sekolah di pondok pesantren itu? Nah, mungkin ini tantangan kita atau program yang harus kita sempurnakan atau kita buat kembali, review kembali di tahun 2023. Artinya akan ada upaya untuk lebih memperhatikan anak yatim ya, Ustadz? Sejatinya itu sudah kewajiban kita. Ustadz, ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa anak yatim itu adalah tanggung jawab. Ada ayatnya Ustadz. Bisa Ustadz sampaikan? Ya, mengenai anak yatim di dalam Al-Quran Al-Karim itu terbanyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang anak yatim. Di antaranya itu ada di dalam surah Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Artinya Ustadz? Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apakah engkau tidak melihat tanda-tanda orang yang mendustakan agama?" Lalu dijawab oleh ayat berikutnya, "Fadzalika alladzi yad'ul yatim." Mereka yang dimaksud pendusta agama itu adalah orang yang menerlantarkan anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka tidak peduli kepada orang-orang miskin. Baik Ustadz, artinya kita bertanya, apakah ketika kita tidak maksimal memperhatikan anak yatim, apakah kita telah menelantarkan agama menurut Ustadz? Karena apakah kita melanggar perintah Allah? Bagaimana menurut Ustadz? Sejatinya dari kontekstual ayat itu sudah kewajiban kita, tidak harus di Baitul Malnya ya, itu kepada seluruh individu umat muslim dimanapun berada itu wajib memperhatikan itu. Baik, artinya menurut Ustadz, anak yatim itu adalah tanggung jawab kita semua,
termasuk negara dan Baitul Mal. Benar. Baik Ustadz. Ada rencana untuk lebih memperhatikan maksimal bagaimana anak yatim di Aceh Singkil, Ustadz? Insya Allah dengan berkat bantuan seluruh stakeholder yang berada di kabupaten ini, baik itu dari ASN, dari perusahaan, dari individu muzaki, para orang kaya di Kabupaten Aceh Singkil ini, hendaknya kita menyatukan visi dan misi agar anak yatim ini lebih tertata dengan baik sebagaimana yang terjadi di zaman Khalifah Abdul Aziz. Baik Ustadz. Berapa tadi dana yang diberikan untuk bantuan pondok pesantren itu berapa Ustadz? Berkisar 1,3 miliar satu tahun. Per tahun. Itu berapa pondok pesantren yang menerima? Sejauh ini yang sudah ada MOU itu 11 secara global ya. Ya. Baik. Jadi pertama sekali tadi pondok pesantren Al Hidayo, pimpinan yang mulia Ustadz Saibon Bancin, yang itu untuk 10 santri per bulan. Baik. Kemudian pondok pesantren Rizqullah, pimpinan yang mulia Ustadz Hambali Syah Sinaga, ini juga 25 orang. Yang ketiga pondok pesantren Al Ishaqi, pimpinan Dr. Asbarudin di Rimo ya, itu 10 orang. Kemudian pondok pesantren Darul Hasanah, pimpinan yang mulia Ustadz Irsyadul Fikri, itu 25 orang. Kemudian pondok pesantren Safinatus Salamah, pimpinan yang mulia Ustadz Syarkawi ya, itu 118 orang. Kemudian Az-Zamzamiyah, pimpinan yang mulia Ustadz Salman, itu 10. Kemudian pondok pesantren Al-Muhtadin di Syompin sana, itu 25 ya. Kemudian Islamic Center ataupun pondok Rodotul Makmur, pimpinan yang mulia Ustadz Muslim, itu 10. Kemudian pondok pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah, pimpinan yang mulia Buya Ghazali di berjumlah 25 orang. Kemudian pondok pesantren Babu Salam Batu Korong, pimpinan pondok yang mulia Buya Dr. Abi Hasan, kemudian yang 25 orang. Kemudian ada pondok pesantren Darul Mahabbah, pimpinan yang mulia Abuya Tengku Jarkasi, itu 25 orang. Nah, jadi kalau totalnya belum, harus kita lihat kembali catatannya. Ada 11 pesantren, tapi tidak menutup kemungkinan ada penambahan dari pesantren-pesantren yang lain. Tentunya kita kembali kepada cerita sumber dana itu sendiri. Baik. Dana 1,3 miliar untuk pondok pesantren itu untuk apa, Ustadz? Yang untuk pesantren yang 1,3 miliar itu ya, itu diambil dari asnaf fisabilillah dengan Ibnu Sabil. Baik, dan dana itu disebut dari dana zakat. Baik, diberikan kepada pondok pesantren 1,3 miliar per tahun dari Baitul Mal Aceh Singkil. Itu fungsi tujuannya apa? Ya, fungsinya itu untuk meningkatkan ya taraf pendidikan bagi santri-santri ataupun murid-murid yang memang tidak mampu. Yang tidak mampu. Ya. Artinya itu untuk apa dana itu? Apakah untuk makan? Apakah untuk membeli kitab? Atau membayar gaji guru? Atau untuk apa? Ya, di dalam peraturan yang telah kita sepakati ya dari pihak Baitul Mal dengan pesantren tersebut, dengan jumlah dana per santri itu 420, itu hanya untuk makan. 400.000 untuk makan, 20.000 untuk uang saku santri tersebut. Jadi 420.000 ya. Per bulan. Per bulan. Ya. Itu untuk semua santri. Tidak semua santri yang masuk kriteria. Barangkali santri itu ada yang mu'alaf, ada yang memang miskin, begitu. Baik. Artinya kalau ada orang tua yang mampu, yang dianggap mampu, dan anaknya itu dianggap orang tuanya mampu lah, apakah diberikan juga dana itu? Itu tidak bisa kita berikan. Jadi kalaupun ada temuan itu di luar pengetahuan Baitul Mal Kabupaten. Artinya kalau ada temuan itu sudah masuk ke ranah, apakah sudah masuk ranah pidana? Oh belum. Belum. Ya, nah, baik. Itu jadi uang itu 420.000 itu dikasihkan langsung kepada santri yang berhak. Iya, diberikan kepada santri. Uangnya itu diberikan langsung masuk ke nomor rekening dia atau bagaimana? Rekening pesantren. Ya, kita diberikan ke rekening pesantren. Baik. Supaya lebih mengefisiensi waktu. Baik. Nah sekarang gini, 420.000 itu dalam bentuk apa diterima oleh si santri? Uang
Atau yang lain? Atau mungkin uang makan? Tidak, ya, tidak, karena itu uang makan ya. Baik. 400.000 itu untuk Oh, berarti 400.000 itu untuk uang makan. Iya. Dalam perjanjiannya, uang makan itu adalah dalam bentuk apa? Apakah memenuhi standar gizi, Ustadz? Nanya nih. Jadi mengenai standar, Baitul Mal telah menetapkan sekurang-kurangnya 2 bulan sekali kita turun ke lapangan, kita temu ramah dengan santri dan pimpinan pesantren, dan sejauh pengamatan kita, ada yang memang sesuai, ada yang masih belum. Dan sejauh pengamatan kita, ada yang memang sesuai, ada yang masih belum. Nah, jadi harapan kita kepada pimpinan pesantren di kabupaten yang mendapat suntikan dana beasiswa santri, ya sama-sama kita membangun. Ya. Memang kami ada juga mendengar berita yang seperti itu. Namun nyatanya, kalau kita menyusun program 2 bulan sekali itu kita periksa, kalaupun ada inspeksi mendadak itu sifatnya temporari atau sementara ya. Artinya selama kami nanti di Baitul Mal ini barangkali kita akan lakukan yang seperti itu. Baik, Ustadz. Panti-panti asuhan itu kan tidak mendapatkan 1,3 miliar. Panti-panti asuhan yang merangkul dan memelihara anak yatim itu tidak mendapatkan 1,3 miliar. Sementara dunia pendidikan mendapatkan itu. Kita tidak mengatakan yang salah itu siapa, yang benar itu siapa. Cuman apa kebijakan Ustadz ke depan? Apakah mungkin ada upaya untuk memikirkan anak yatim? Karena terlalu banyak laporan yang kita terima bahwa Baitul Mal tidak diduga nih, tidak peduli kepada anak yatim. Apa solusi buat Ustadz dalam hal ini? Solusi terbaik itu adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk merealisasikan terutama kepada anak yatim. Akan tetapi perlu kita fahami di lembaga Baitul Mal ini ada program-program yang sifatnya sudah berjalan sebelumnya. Iya, sudah ada kebijakan sebelumnya. Jadi akan tetapi perlu kita fahami di lembaga Baitul Mal ini ada program-program yang sifatnya sudah berjalan sebelumnya. Iya, sudah ada kebijakan sebelumnya. Jadi baik, Ustadz. Kebijakan sebelumnya itu menurut kita mungkin baik, Ustadz. Cuman kan tuntutan ini kan semakin meningkat. Maksudnya, apakah ada kebijakan dari pengurus-pengurus baru? Karena begini, kami menduga ada intervensi nih. Ada tekanan nih. Dari unsur-unsur yang menginginkan harus tetap seperti ini, harus tetap seperti itu. Apakah benar? Ada tekanan? Kalau intervensi itu adalah sesuatu, bukan intervensi sebenarnya. Intervensi itu ketika ini mereka dugaan ya, dugaan. Ya, itu ketika mereka memaksakan kehendaknya. Dan sejauh ini, selama kita berada di Baitul Mal, tidak ada intervensi, hanya barangkali sifatnya keinginan mereka yang harus kita penuhi, ya, sifatnya keinginan mereka yang harus kita penuhi. Ya, tetapi kita alhamdulillah sudah ada 5 komisioner dan itu tidak ditentukan oleh seorang ketua. Ya, jadi kita di situ ada berlima. Artinya ada upaya dari 5 ini untuk tidak mengikuti kebiasaan yang lama. Kalau memang kebiasaan itu bisa dirubah, yang sudah baik dari yang lama, apakah ada upaya untuk merubah lebih baik lagi? Itu sudah pasti. Alhamdulillah. Itu sudah pasti ada keinginan, ada niat, dan itu akan kita realisasikan. Baik. Namun kita perlu pahami segala keputusan yang berada dari Baitul Mal itu murni sesuai dengan Al-Quran. Wasyawirhum billati ahsan. Semuanya kami musyawarahkan terlebih dahulu tanpa ada paksaan dari salah satu kami yang 5 orang maupun dari Dewan Pengawas. Karena kita ada Dewan Pengawas yang mengawasi betul tidak program itu sesuai dengan syariatnya atau tidak. Baik Ustaz. Berapa persen pemikiran dari 5 orang ini untuk memikirkan anak yatim, Ustaz? Kalau persennya bisa kita katakan 100%. Baik Ustadz, seandainya memang tidak ada lagi bantuan dari dana yang lain, apakah ada upaya, ini nanya nih Ustadz, apakah ada upaya dari 1,3 miliar itu dibagi ke anak yatim? Maksudnya ada kebijakan pengalokasian dari dana 1,3 miliar, atau memang ada dari dana yang lain, tapi jangan menunggu dari di luar 7 miliar, apakah ada arah-arah ke situ Ustadz? Nanya nih. Ya. Jadi karena gini, nanti jangan ada alasan mungkin diduga, karena nggak ada tambahan dana kami belum bisa membantu anak yatim, jadi akhirnya yatim terbengkalai. Apakah ada upaya mengalokasikan dari dana yang sudah rutin tiap tahun? Ini nanya Ustadz, silakan. Insya Allah kita ada upaya ke sana, dan kebetulan dari pesantren-pesantren itu selesai kontrak mereka nanti di bulan April 2023. Maka di sana kita akan review, kita periksa kembali
dengan jumlah dana yang demikian apakah bisa dialokasikan. Dan Tapi kabarnya sekarang kan katanya malah ada yang mau nambah Ustadz pondok pesantren. Jadi bagaimana dengan anak yatim ini, nanya loh Ustadz. Iya, jadi yang menambah itu maksudnya dari jumlah santri, umpamanya kemarin itu ada 11 pesantren, ya. Jumlah santri yang mendapatkan itu kita katakan sekitar 30. Begitu sudah tamat yang 5 orang, yang 5 orang ini kita pindahkan ke pesantren yang lain, begitu. Kuotanya tetap, cuma dialihkan begitu saja. Bukan jumlah santrinya yang ditambah. Baik. Kemudian bagaimana dengan apa yang katanya diduga nih Baitul Mal jarang sekali, bahkan hampir katanya, kalau menurut saya sih itu informasi itu salah. Cuma katanya bahwa tidak ada inspeksi mendadak yang langsung melihat real di lapangan bagaimana kondisi para santri yang menerima 400.000 kan. Apakah ada upaya untuk membawa media atau LSM untuk melihat langsung ini loh yang kami berikan itu seperti ini gitu loh. Solusi terbaiknya ketika pimpinan pesantren itu juga membantu ataupun melaksanakan sesuai yang telah kita sepakati antara pihak pesantren dengan Baitul Mal Kabupaten. Adapun upaya kita bawa media ataupun seperti apa, itu nanti kita lihat dulu situasi dan kondisinya, karena kita khawatir ketika ini sudah terpublis bukan hanya nama Baitul Mal saja, tetapi sudah membawa nama daerah kita. Berarti ada sesuatu yang salah disembunyikan. Nanya loh Ustaz, apakah benar begitu? Sehingga tidak mau terpublis. Yang disembunyikan itu tidak ada sebenarnya. Lalu mengapa tidak transparan ke masyarakat Ustaz? Nanya Ustaz. Iya. Transparansi itu ketika kita menyampaikan ke masyarakat keadaan. Bukankah kata Rasulullah katanya sampaikan walaupun itu pahit, tapi benar? Ya, tapi itu konteksnya agak berbeda. Karena ini kan menyangkut dari dana amanah yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan dari potongan gaji dia Ustaz. Tentunya dia ingin terrealisasi dengan, ini kan menjadi pahala bagi dia nanti setelah tidak ada lagi di dunia ini. Tentunya dia kan ingin transparan. Misalnya ketika seorang pegawai negeri, dia kan ada berapa ribu pegawai negeri di Indonesia. Kan dengan berita kan dia cukup tahu, oh dana Baitul Mal itu diserahkan kepada ini. Jadi tidak ada keraguan, karena keraguan itu kan sesuatu yang tidak baik Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz dengan adanya itu? Artinya mereka memberikan potongan gaji, mereka memberikan uang, dan mereka tahu bahwa mereka diduga dipotong atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi mereka kan ingin ada realisasi, apakah benar dana itu diberikan tepat sasaran? Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, sejauh pengamatan kami itu semua tepat sebenarnya. Hanya saja kita terfokus kepada anak yatim tadi, maka itu sebenarnya bisa diambil bukan dari asnaf yang 1,3 miliar. Jadi dari mana Ustaz? Itu dari dana infak. Dana itu sudah ada tiap tahun? Iya, setiap tahun itu sudah ada. Kira-kira berapa anggaran yang akan dikucurkan untuk anak yatim tiap tahun Ustaz? Ini perlu lagi musyawarah ini. Ya. Kira-kira. Kalaupun bisa mungkin di tahun 2023 insya Allah. Ya, kenapa nunggu 2023? Kenapa nggak tahun 2002 rapat, nanti akan direalisasikan tahun 2023? Kan kata Rasulullah, kan dalam agama kita dikatakan yang baik itu harusnya dipercepat Ustaz. Benar, tapi tetap juga kita ini ada namanya. Apakah ada tekanan Ustaz? Tidak ada tekanan, tidak. Tapi ada aturan namanya. Ya. Ada perencanaan. Ada perencanaan, ada monitoring, baru kita ini. Artinya dari Baitul Mal Aceh Singkil, kalau ada yang bilang tidak memperhatikan anak yatim itu salah Ustaz. Itu sangat salah. Bisa diperiksa santri-santri yang itu juga anak yatim. Ya, baik Ustaz. Tapi kan tidak semua yang jadi santri Ustaz. Bagaimana? Ini kan pertanyaan bagaimana di luar santri. Makanya ini kita coba diskusikanlah nanti sama teman-teman di Badan Baitul Mal ini. Kita bawa ini kita plot lah di tahun 2023 itu kalau jumlahnya sesuai dengan kesepakatan ataupun perencanaan di Badan Baitul Mal. Baik Ustaz, artinya kita tidak cari salah atau benar. Kita tetap dukung para santri, kita tetap menghormati para ulama. Namun artinya sekarang sudah ada upaya untuk memikirkan anak yatim juga Ustaz ya. Baik, ingin mengkritik itu bisa menghubungi siapa di Baitul Mal ini Ustaz? Kalau mengkritik semuanya bisa mengkritik. Nah, dihubungi siapa yang mau dikritik boleh, atau mungkin diletakkan saja surat kotak saran atau kotak kritik yang nanti akan kita buat di sekretariat. Akan dibuat, berarti belum dibuat Ustadz ya? Belum, karena ini sejujurnya ya, ini kalau kami sejujurnya ini baru melaksanakan penarikan. Kami sudah 4 bulan di sini belum ada kegiatan. Baik Ustadz, kantor Baitul Mal Aceh Singkil adanya di alamatnya di mana Ustadz? Jadi alamat kantor Mal Kabupaten Aceh Singkil ini terletak di Kampung Pancang 2, Singkil Utara, Jalan Singkil Rimu. Baik. Jadi alasan dari pertama pimpinan sampai kepada periode kedua, sampailah di zaman kami sekarang alasannya tetap sama.
Kebanyakan masyarakat Aceh Singkil itu masih belum mempercayai yang namanya Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil. Maka saya, Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil periode yang baru ini, berharaplah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, wabil khusus kepada para perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten ini, kepada orang-orang kaya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini, mari kita bersinergi, kita bangun kepercayaan itu. Berikan kami juga masukan bagaimana caranya agar dana zakat para orang-orang kaya ataupun perusahaan-perusahaan itu maupun infak-infaknya dapat disalurkan melalui satu pintu, yaitu Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil. Kapan realisasi dana yang akan dibantu, ini nanya nih, oleh Baitul Mal akan diberikan kepada anak yatim? Itu kira-kira kapan, Ustaz? Bulan Ramadan nanti, Pak. Paket batu Ramadan. Kalau Ramadan itu kan katanya sudah rutin. Maksudnya seperti bulanan ini, Ustaz. Ya, itu kalau pertanyaannya kapan, tetap juga kita kembali ke cerita. Kita musyawarahkan. Tapi ada upaya untuk serius memperhatikan anak-anak yatim di Aceh Singkil, tentu, ya? itu sudah tentu. Baik. Jadi kepada anak-anak kami yang sekarang berstatus yatim maupun yatim piatu, doakan kami di Kabupaten Aceh Singkil ini agar dapat bekerja dengan maksimal, dapat menambah sumber dana agar kami dapat menyentuh keberadaan ataupun keadaan anak-anak kami, para yatim dan yatim piatu. Baik. Bukanlah sebuah usaha untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang harus dibenarkan ketika dia sebenarnya salah atau tidak bersalah. Dalam kehidupan ini jelas bahwa yatim adalah salah satu hal yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Apakah benar Kabupaten Aceh Singkil menjadi salah satu kabupaten yang bisa dibilang miskin menurut data yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Apakah hal ini ada hubungannya dengan dugaan tidak diperhatikannya yatim di Kabupaten Aceh Singkil? Padahal banyak sekali orang-orang kaya di Kabupaten Aceh Singkil. Padahal begitu banyak pengusaha kaya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Apakah ini sebuah pertanda bahwa ketika sebuah negeri tidak memperhatikan anak yatim, maka negeri itu tidak menjadi bahagia, maka negeri itu tidak menjadi makmur? Ada apa dengan cerita semua ini? Tidak mencari siapa yang salah, namun solusi harus dicari. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad Studi melaporkan.